Terima kasih Anda masih bersama kami. Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur siap menyelenggarakan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Garuda TV mendapatkan kesempatan langsung untuk melihat persiapannya. Berikut wawancara eksklusif jurnalis Garuda TV bersama PLT Wakil Ketua Otorita IKN Raja Juli Antoni. 17 Agustus sebentar lagi akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara. Dan saat ini saya sudah bersama Wakil PLT IKN. Kita akan bertanya berapa siap IKN sendiri untuk menyambut HUT ke-79. Pak Raja mungkin bisa dijelaskan seberapa persiapan dari IKN sendiri. Tadi saya sudah ngajak teman-teman media untuk melihat semua sarana dan prasarana yang ada di KNPP untuk 17-an ini. Insya Allah dengan dukungan masyarakat, dengan doa yang tulus dari semua pihak, insya Allah upacara kita akan berjalan sederhana, hikmat, penuh yang gembiraan, semakin baik, semakin berhasil. Tadi kita melihat Istana Garuda dan juga Istana Presiden serta Plaza Seremoni. Nah itu nanti Plaza Seremoni itu bisa memfasilitasi berapa orang? Ya, itu sekitar 6.000 sampai 8.000 orang, namun berapa jumlahnya itu nanti akan diputuskan oleh Kemenristek berkoordinasi dengan pemerintah daerah, gubernur, bupati, mungkin wali kota. Berapa orang yang memang bisa digunakan. Sekali lagi yang bisa datang, alhamdulillah, yang enggak kita rayakan, kita tonton melalui TV maupun media. Indonesia tidak bisa dipandang sebagai negara yang gitu-gitu aja. Harus bisa tampil di mata global secara lebih. Penguatan harus dilakukan dari berbagai hal, terutamanya sektor ekonomi, pertahanan sosial, teknologi, dan budaya. IKN menjadi simbol hal tersebut. Indonesia memantaskan diri untuk tampil di dunia internasional. Ibarat baju, jika Anda salah menggunakan baju dalam sebuah acara, bukan pujian yang Anda terima, mungkin makian dan cacian. Oleh karenanya, pembangunan ibu kota negara yang berkonsep hijau atau kata lain mengedepankan pembangunan hijau dibarengi dengan teknologi mumpuni, maka akan menjadi magnet yang tidak akan terkalahkan. Sehingga kekayaan alam yang kita miliki, di mana negara kita diketahui merupakan salah satu negara dengan potensi cadangan mineral sangat tinggi. Pada mineral nikel misalnya, Indonesia menempati posisi ketiga teratas di tingkat global. Selain itu, Indonesia mencatatkan kontribusi sebesar 39% produk emas, berada di posisi kedua setelah China. Hal ini menjadikan Indonesia selalu masuk dalam peringkat 10 besar dunia. Dengan potensi yang sangat besar, sektor pertambangan turut berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara bukan pajak. Dalam penerapannya, perusahaan-perusahaan pertambangan mengacu pada prinsip-prinsip keberlanjutan dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat beserta pencapaian Sustainable Development Goals. Pemindahan ibu kota yang tengah direncanakan oleh pemerintah memiliki dampak ekonomi pada daerah baru tersebut. Pemindahan ibu kota ke kota baru di luar Jawa tidak akan memberikan dampak negatif, tetap positif bagi ekonomi nasional. Efek positif tersebut disebabkan adanya penggunaan dari sumber daya potensial yang selama ini belum termanfaatkan. Nantinya dampak pemindahan ibu kota baru terhadap perekonomian nasional menjadi 0,1%. Kemudian yang harus kita ketahui bersama, pemindahan ibu kota akan menurunkan kesenjangan antara kelompok pendapatan dan indikasi ketimpangan akan menyempit. Selain itu juga pemindahan ibu kota ke provinsi alternatif akan menyebabkan perekonomian lebih terdiversifikasi ke arah sektor yang lebih padat sehingga dapat membantu menurunkan kesenjangan antara kelompok pendapatan baik di tingkat nasional, regional maupun yang lainnya. Pemindahan ibu kota akan menyebabkan tambahan inflasi nasional minimal 0,3%.
basis poin walaupun pemindahan ibu kota akan menyebabkan tekanan dari sisi permintaan, dampak inflasi di provinsi lokasi ibu kota baru atau ibu kota negara akan menjadi sangat minimal jika provinsi itu memiliki kesiapan infrastruktur yang lebih baik dalam sektor produksi dan relatif beragam. Seperti pada pemerintahan Joko Widodo saat ini yang akan beralih kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Kita yakin Indonesia bisa. Pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini telah hadir bersama kami pengamat kebijakan publik dari IDP-LP, Riko Noviantoro. Selamat malam Pak Riko. Selamat malam. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, ini kan seperti yang kita tahu, kita akan memperingati HUT RI nanti di IKN ini Pak. Ini gimana pandangan Anda nih, seperti apa nanti akan berjalannya di sana? Iya tentu sebagai publik kita berharap bahwa peringatan HUT RI ke-79 di IKN ini menjadi momentum lah. Menjadi gerakan awal bahwa Indonesia bertumbuh ya setelah pasca kita menghadapi konflik Covid 2020-2021. Jadi marilah kita memanfaatkan peristiwa peringatan HUT RI di IKN itu sebagai cara kita untuk melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi, kemudian peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan tentu ya seperti tadi disampaikan mengurangi disparitas perekonomian di antar daerah. Saya pikir ini semangat awal ya. Dan tentu di balik itu ya kita memaknai 17-an sebagai upaya untuk mengingat sejarah, membangun patriotisme kita sebagai anak bangsa. Bagaimana kita agar ke depan sebagai anak bangsa bersedia dan sanggup untuk memberikan sumbangsih lebih besar kepada negara ini. Ya, jika kita berbicara soal ekonomi ini apakah IKN akan menjadi magnet untuk investor nantinya di sana? Ya kita mesti berangkat dari optimisme ya, meskipun bukan optimisme membabi buta ya. Kita pengennya optimisme yang terukur. Artinya proses-proses kita untuk membangun semangat perubahan lewat IKN tadi, kita bangunlah secara bertahap. Agar apa? Agar mimpi besar kita tentang kota yang luar biasa, kota yang kemudian menjadi hub ya, penghubung, super hub dari semua wilayah, dan targetnya pasti kesejahteraan tadi itu memang bisa terwujud. Langkahnya apa ya? Kita mesti bikin langkah-langkah yang terukur setiap periodenya, dan saya pikir pemerintah dan khususnya Pak Prabowo nanti pasti bisa sudah mengukur bagaimana langkah-langkah untuk mencapai itu, agar pemaknaan IKN yang sudah dituangkan dalam undang-undang itu juga bukan menjadi sesuatu yang hanya ada di atas kertas, tapi realitas bisa kita rasakan. Ya, kemudian pembangunan IKN ini kan menjadi suatu hal yang penting untuk pemerataan pembangunan ini. Nah, kemudian hal apa yang memang harusnya menjadi prioritas untuk pembangunan di IKN yang perlu dipercepat ini untuk pembangunan di sana? Dan seberapa optimis Pak Riko nih, IKN ini akan membuat Indonesia semakin maju? Ya tadi saya bilang dengan optimisme yang terukur ya. Artinya marilah kita membangun itu dengan prioritas. Apa sih yang saya pikir yang perlu diprioritaskan? Pasti pada hal yang sifatnya kebutuhan dasar. Bagaimana dengan fasilitas air, listrik, perumahan. Tentu juga bagaimana itu menjadikan layanan-layanan publiknya itu bisa hidup. Bagaimanapun pemerintah pusat itu menjadi simbol. Bagi negara manapun simbol sebuah praktek pelayanan pemerintah yang baik. Menjadi epicentrum dari aparatur negara tertinggi itu mengambil keputusan. Jadi dilakukanlah secara bertahap, terukur tadi, apa-apa yang mesti dilakukan lebih awal. Lagi-lagi saya berharap fasilitas-fasilitas dasar itu disediakan secara baik. Dengan demikian maka tahap berikutnya yang sifatnya sekunder atau tersier bisa mengikuti. Ya, ini Pak Riko, di saat jurnalis Garuda TV mendapat kesempatan ke IKN ini ini jurnalis kita sempat mewawancarai beberapa orang yang ada di sana. Nah, kita lihat dulu respon dari mereka yang ada di IKN.
Saya sangat bersyukur ya karena program ini, pembangunan IKN ini. Yang tadinya saya belum kerja, sekarang alhamdulillah saya sudah dapat kerja. Berarti udah berapa lama Bang kerja di sini? Saya udah mau sebulan di sini, Mas. Sebulan ya. Ya. Kalau saya sebagai pengusaha rental ya pemasukan lumayan, alhamdulillah kita sangat bersyukur ya dengan adanya IKN ini. Dan proyek di IKN juga cepat selesai. Bang, Kalau pembangunan, ya kalau untuk positifnya Bang ya, lowongan kerja makin banyak Bang. terus ada nggak harapan Abang ke depannya gitu terhadap pembangunan IKN ini? Ya semoga harapan saya sih makin maju, lowongan kerja makin banyak. Ya yang kayak saya kan, ini dulu saya jadi tukang sawit sama BRI Bang. Nah sekarang ada pembangunan ini ya lumayan bersyukur sih Bang. Jadi sekarang kerja di Hotel Bintang 5 ya Bang? Iya, Hotel Bintang 5. Nah, itu dia respon dari orang-orang yang berada di IKN, Pak Riko. Ini artinya kan membuka peluang lapangan kerja juga, adanya dampak ekonomi juga bagi mereka. Ini gimana dari respon-respon mereka, respon Pak Riko gimana nih? Ya itu bisa kita tangkap sebagai instrumen positif ya, meskipun itu tidak cukup. Karena target mimpi besar kita memiliki IKN itu kan tidak sebatas itu saja. Kita berharap IKN kemudian menjadi penggerak ekonomi buat semua wilayah di Indonesia. Bahwa itu kemudian menyerap tenaga kerja di sekitarnya, kemudian menggerakkan ekonomi lokal, itu tentu ya kita berharap dalam posisi jangka pendek. Mari kita melihat IKN dalam prospek yang jangka panjang. Ini mimpi luar biasa. Kalau mimpi luar biasa berarti jangan tanggung-tanggung pula manfaatnya ya. Kita ngeliatnya juga ke depan jauh ya. Dan harus target juga harus besar. Ya, kalau teman-teman pengusaha pasti juga begitu kan, kalau udah mimpinya target bisnis yang besar tentu dengan langkah-langkah besar ya. Jadi kalau yang kecil bukan tidak dihargai, tetapi kemudian marilah itu kita tingkatkan terus setiap tahun hingga kemudian mimpi kita tentang IKN menjadi sebuah simbol kota yang ramah lingkungan, kota yang modern dan seterusnya itu menjadi nyata. Ya kemudian Pak Riko, ini kan seperti yang kita tahu setelah memang adanya IKN ini, ibu kota Indonesia ini akan akhirnya menjadi lebih dekat dengan negara-negara ASEAN lainnya. Terus juga ke China pun jadi lebih dekat juga dibanding di Jakarta. Ini apakah akan menjadi sebuah keuntungan untuk Indonesia? Ya posisi itu kita bisa dalam dua sisi ya. Pasti tentu ada hal-hal yang sebagian nyatakan agak beresiko. Namun kemudian malah resiko itu kita minimalisir. Kita perbesar aspek positifnya, bagaimana kemudian posisi yang strategis ini bisa menguntungkan Indonesia. Paling tidak melakukan dialog-dialog lintas negara itu atau dalam konteks regional menjadi lebih baik. Ya kalau sederhana misalnya kalau bertetangga dengan lebih dekat tentu beda dong tetangga yang jauh ya. Karena lebih dekat rumahnya ya. Misalnya kita dengan rumah Pak RT atau siapa terlalu jauh tentu beda suasana relationshipnya ya, relationshipnya. Tapi ketika kita semakin dekat, masa kita nggak ngetok pintu sebelah tetangga ya. Jadi saya pikir dengan momentum bahwa dia berada dekat dengan negara-negara lain, kita manfaatkan sebagai bagaimana pemerintah nanti bisa melakukan dialog yang lebih sehat dengan negara-negara tetangga. Dan itu diharapkan pasti menguntungkan kan harusnya. Ya pastinya kita berharap juga ya saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Ya terutama untuk Indonesia pastinya ya. Nah ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan bahwa IKN dimaknai sebagai super hub atau terintegrasi secara domestik agar menjadi lebih inklusif melalui strategi 3 kota yakni IKN, Balikpapan dan juga Samarinda. Nah dengan pembangunan wilayah seperti tadi, ini seberapa signifikan juga dengan pembangunan di Indonesia Timur? Ya artinya memang IKN itu bukan lagi menjadi sebuah kota yang seperti dulu ya. Konsep kota dibangun dengan wilayah yang sifatnya lokalistik ya. Tren emang kota ke depan adalah kota yang terintegrasi. Artinya dia mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi di sekitarnya. Nggak bisa lagi kota itu atau satu wilayah itu berdiri dengan sendirinya. Dia harus didukung oleh daerah-daerah penyangga lainnya. Makanya super hub itu bukan saja pada kota Samarinda dan sekitarnya, tapi dia juga memberikan pengaruh kepada kota-kota yang jauh sana. Bahkan harapannya kemudian wilayah timur Indonesia pun bisa mendapatkan magnet ya atau menikmati geliat ekonomi yang ada di
ibu kota Nusantara tadi. Jadi sementara ini kan kita sering melihat Jakarta tumbuh dengan sendirinya, ya, kota-kota lain tertinggal, maka kemudian muncul disparitas. Kita berusaha untuk meninggalkan konsep itu dengan harapan bahwa ketika IKN itu bertumbuh, maka wilayah lain ikut bertumbuh. Tentu dengan cara membangun koneksivitas. Jadi agar wilayah lainnya juga terdampak ya, Betul. ikut menikmati apa yang memang ada ya jadinya. Iya, jadi tidak Jawa sentris lah ibaratnya. Jadi memang lebih merata ya, nggak Jawa sentris, apalagi Jakarta sentris ya. Jakarta sentris. Nah ini kemudian Anda melihatnya bagaimana dampak, apakah ada dampak sosial dari pembangunan yang Anda khawatirkan? Ya, kalau dimensi pembangunan itu tentu semua aspek ya. Tidak hanya ekonomi, sementara ini memang bolehlah kita anggap cara mengukur pembangunan itu dari aspek ekonomi semata. Tapi sebetulnya pembangunan itu semua aspek. Ya, ekonomi bertumbuh, sosialnya bertumbuh, keamanannya bertumbuh, kehidupan politiknya bertumbuh dan seterusnya. Hanya mungkin kemudian mana yang bisa kita bergerak lebih awal. Ini yang kadang menjadi berbeda ya. Banyak daerah-daerah kayak Jakarta bertumbuh secara ekonomi, tapi kemudian kita melihat ada sinyal-sinyal dari dulu juga ego sektoral atau egosentris dari masyarakatnya atau ego dari warga penduduknya juga muncul. Nah, ini kita tidak mau mengulang hal peristiwa gitu. Bagaimana kota itu tumbuh dengan ekonominya yang meningkat, tapi perilaku sosialnya juga semakin bertumbuh. Ini yang diharapkan. Apakah itu sampai situ? Tidak. Tentu harapannya begitu IKN bertumbuh, memberikan dampak kepada kota-kota lainnya. Itu yang kemudian kita bermimpi bersama agar disparitas pertumbuhan di wilayah daerah lain itu bisa dikurangi. Baik, ini terakhir Pak Riko, ini sebagai penutup, apa saran Anda untuk ibu kota yang baru? Ya, saya pikir sudah tergambar di dalam Undang-Undang 3 2022 itu. IKN itu akan bagaimana? Hanya kemudian teknisnya apa saja atau strateginya apa saja. Kita melihat tidak bisa melupakan bahwa kita punya perusahaan-perusahaan lain di pemerintahan kita di situasi nasional ini. Bahwa kita punya kesulitan ekonomi ya sedang kita hadapi dan itu global. Dan kemudian kita punya mimpi masa depan juga satu sisi lain. Jadi dengan kata lain seperti saya katakan sejak awal, optimisme ini dibangun dengan terukur. Lakukanlah secara bertahap agar kemudian mimpi itu bukan lagi jadi mimpi siang bolong. Menjadi real. Meskipun panjang jangkanya atau butuh waktu lebih dari seperti rencana awal tidak apa-apa. Tapi biarlah ini berjalan sesuai tahapannya yang kemudian setiap tahapannya memberi dampak dan nanti energi itu akan mengumpul lagi untuk tahap berikutnya. Jadi dengan harapan demikian maka IKN itu menjadi nyata dan real. Ya, yang terpenting harus objektif, terstruktur. Betul. Jangan terlalu tinggi gitu untuk mimpi di awal ya Pak Riko ya. Jadi ya memang harus step by step lah ya, Pak Riko. Baik, terima kasih Pak Riko telah bergabung bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV.